Jangan buka pintu hutang. Teman-teman sekalian, kita sekarang ini dililit dengan utang secara sengaja, dibuat program hutang itu. Utang rumah, utang motor, utang mobil, utang HP, hutang semua. Dan ini tidak boleh teman-teman sekalian ya. Kita tidak boleh dalam Islam membuka utang kecuali ada uzurnya. Karena utang itu bagian daripada pelanggaran. Kalau orang punya kemampuan. Ada orang subhanallah mampu, kaya raya, tapi semua dicicil sama dia. Kenapa harus cicil ini teman-teman sekalian? Tidak boleh buka pintu utang nih, berbahaya sekali. Kata Nabi SAW, orang mati syahid pun diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Dalam hadis ini dikatakan, ruh seorang mukmin bergantung antara langit dan bumi selama utangnya masih belum dibayar. Berat utang itu teman-teman sekalian. Lalu apa kira-kira sebabnya utang? Saya pelajari, ternyata utang itu kebanyakan teman-teman sekalian disebabkan karena dua hal. Orang ini malas kerja, atau yang kedua, mau melampaui kapasitasnya. Kalau belum saatnya antum punya rumah sendiri, sewa, kontrak, nggak apa-apa. Bukan aib itu teman-teman. Tapi kita paksakan diri, oh nggak apa-apa, saya kan bisa bayar tiap bulan. Baik kalau antum meninggal, sebelum selesai. Ini kan bahaya, masalah. Atau terlambat akhirnya kena bunga, riba, terbuka dosa-dosa. Jadi tidak halal semuanya nanti, bermasalah. Untuk apa kita paksakan diri teman-teman? Jangan paksakan diri, melampaui kapasitas. Ya, itu nggak boleh sebenarnya. Jangan dipaksakan. Kita mampunya naik sepeda teman-teman. Naik motor. Apa yang kita mampu? Berdoa sama Allah, lalu berusaha ikhtiar. Jangan lampaui kapasitas. Nabung, sudah punya cash, beli cash. Aman. Gitu kan? Ini sama sekalian saya ingatkan teman-teman yang sibuk dengan kartu kredit. Berhentikan teman-teman sekalian. Berhentikan. Antum bilang, oh ini 0%. Baik, 0% teman-teman sekalian. Setelah itu, kalau antum telat, ini malam jam 12 malam terakhir pembayaran. Antum telat 1 menit, jam 12 lewat 1 menit, kena bunga nggak? Kena bunga. 50.000. Ya saya mampu bayar. Baik, 1 dirham riba, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Tutup itu teman-teman sekalian. Karena itu membuka pintu utang. Membuka pintu utang. Dan utang tidak boleh. Sampai kata Nabi SAW, matlul ghani zulmun. Imam Al-Dhabi masukkan dalam dosa besar. Orang yang menunda pembayaran utang dan dia mampu, kezaliman, dosa besar. Untuk apa buka ini teman-teman sekalian? Sabar, cari uang cash beli, gitu kan? Ini penting. Kita cuma boleh buka pintu utang kalau darurat sekali. Memang darurat sekali. Ulama berikan contoh-contoh, seperti misalnya tidak bisa makan kecuali harus utang, gitu kan? Atau misalnya dia mau berbuat satu ibadah amal soleh, dia tahu dia bisa bayar lalu dia utang. Seperti orang mau akikah anaknya, atau orang mau idul adha, mau kurban. Dia tahu akhir bulan dia akan terima gaji. Sekarang tanggal 12 atau tanggal 13 lebaran idul adha. Baik saya pinjam dulu uang teman saya tahu bisa bayar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau orang tidak jelas, sampai kata Nabi SAW, siapa yang sengaja utang. Ini bab utang semua, siapa yang sengaja utang dan dia niat tidak mau membayar dari awal, Allah persulit dia membayarnya. Dan siapa yang utang dari awal, dia niat mau membayarnya, Allah mudahkan dia membayarnya. Ya. Termasuk teman-teman, akhwat kita di bawah. Saya sarankan, berhenti arisan. Loh ya betul. Arisan itu membuka pintu hutang. Sekarang begini rasionalnya. Kita 20 orang teman-teman ngumpul, ayo kita buat arisan yuk. 1 orang 5 juta misalnya, atau 1 orang 1 juta. 20 orang dapat 20 juta kan? Baik. Nama saya keluar bulan pertama, saya dapat 20 juta. Ini banyak orang gembira, oh 20 juta, dihabisin beli ini, beli itu. Apalagi akhwat kita, Masya Allah daftarnya sudah lengkap. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Sadar nggak dia? Kalau dia sedang punya utang 19 juta. Sedang punya utang nggak? Baik, kalau dia mati bulan depan, siapa yang bayar? Nggak bisa. Ini membuka pintu utang loh. Mengkhayal beli barang, padahal uangnya orang dipakai. Utang ini. Dan orang yang paling terakhir dapat itu doror. Nggak boleh dalam Islam itu doror.